Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Di sini saya membuat video ngajar yaitu untuk anak SMP kelas 7. Perkenalkan, nama saya Serina Anugrahni. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Kristen, kelas Pakde, NIM 1902111826. Di sini saya mengambil yaitu materi pembelajaran yaitu mengenai mengampuni dan bersyukur. Pertama-tama kita harus memahami apa itu pengampunan. Mengampuni artinya kita bisa memaafkan atau kita harus bisa memaafkan kesalahan seseorang yang dilakukan dan tidak mengingat kesalahan orang tersebut. Nah, ada banyak orang lain mengira bahwa mengampuni berarti melupakan suatu masalah, merelakan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian ataupun dendam dan amarah. Namun dengan mengampuni, salah satu cara kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam, bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Nah, dalam pengampunan merupakan sebuah keputusan dari hati dan mengampuni tindakan mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Artinya pengampunan yang berkaitan tidak berarti menghapus masa lalu, karena semua sudah terjadi. Oleh sebab itu, dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari beban kebencian dan hati terasa damai. Kemudian, bagaimana cara kita mengampuni? Di sini saya akan menjelaskan ada 4, yaitu cara kita mengampuni seseorang atau kesalahan orang lain. Yang pertama, kasihilah musuhmu dengan mendoakan agar dia bertobat. Itu terdapat dalam Matius 5 ayat 44 dan Lukas 6 ayat 27 sampai 29. Yang kedua, jangan menyalahkan Bapa di surga atas apa yang telah kau alami. Terdapat dalam Ayub 2 ayat 9 sampai 10 dan 1 Yohanes 5 ayat 18 sampai 19. Dan yang ketiga, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 9 dan Roma 12 ayat 17 dan 19. Nah, yang terakhir, jangan bersaksi dusta atau fitnah terhadap pelaku. Terdapat dalam Efesus 4 ayat 25 dan Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Kemudian kita masuk dalam materi mendalami Alkitab. Untuk mendalami Alkitab dapat kita baca dengan teliti, yaitu terdapat dalam Matius 18 ayat 22 sampai 35 yang berisi perumpamaan mengenai orang yang kesalahannya telah diampuni tetapi ia tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Sang raja adalah Tuhan, sedangkan yang berutang adalah umat Tuhan. Simpulan dari perumpamaan ini terdapat dalam ayat 35. Nah, seperti digambar di handphone ini, saya mengambil yaitu gambar seorang wanita yang diampuni oleh Tuhan Yesus, karena seorang wanita ini yaitu sudah melakukan hal yang berdosa. Kemudian dia meminta yaitu Tuhan Yesus untuk mengampuni dirinya. Nah, seperti gambar yang ada di handphone ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus pun bisa mengampuni kesalahan orang, apapun kesalahan orang lain, apalagi kita sebagai umatnya harus bisa mengampuni, apalagi kita sebagai umatnya manusia harus bisa mengampuni juga kesalahan orang lain. Seperti pada gambar tadi di handphone, yaitu Tuhan Yesus mengampuni seorang wanita
kita pun harus bisa mengampuni kesalahan setiap orang kepada kita. Yang selanjutnya yaitu materi mengenai mendalami Alkitab. Nah, untuk mendalami Alkitab dapat kita baca dengan teliti Matius 18 ayat 22 sampai 35 yang berisi perumpamaan mengenai orang yang kesalahannya telah diampuni, tetapi ia tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Raja adalah Tuhan, sedangkan yang berutang adalah umat Tuhan. Simpulan dari perumpamaan ini terdapat dalam ayat 35. Selanjutnya yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan. Pengenalan akan diri sendiri mengacu pada kesadaran bahwa segala yang baik pada kita datang dari Allah dan milik Allah. Kesadaran akan hal ini membawa kita kepada kebenaran, yaitu bahwa kita ini bukan apa-apa dan Allah adalah segalanya. Kerendahan hati juga lahir dari sikap yang sepenuhnya bergantung pada Allah. Sebagai makhluk ciptaan yang berdosa dan memiliki banyak keterbatasan, manusia beriman hendaknya menggantungkan diri pada rahmat dan pengasihan Allah. Nah, selanjutnya yaitu mengapa kita harus bersyukur. Bersyukur adalah berterima kasih, yaitu cara kita berterima kasih kepada Tuhan, yaitu adalah tidak memerlukan ucapan terima kasih kita. Dia tidak membutuhkan apapun dari hambanya. Tanpa rasa terima kasih dari kita pun Allah tetap Maha Agung. Seperti dilansir buku belajar bersyukur oleh Rahmat Kurniawan. Kita bersyukur kepada Allah tujuannya agar nikmat-nikmat dari Allah terus ditambahkan. Meskipun Allah tidak meminta kita yaitu mengucap syukur balik kepadanya, tetapi kita sebagai umat manusia wajib yaitu mengucapkan syukur atau berterima kasih kepada Tuhan yaitu melalui doa, ucapan doa terima kasih. Itu adalah salah satu cara kita yaitu mengucap syukur kepada Tuhan. Cara kita bersyukur kepada Tuhan itu ada 8. Yaitu pertama, selalu ingat kepada Tuhan. Kita harus ingat selalu kepada Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan ketika kita sudah merasa sudah hebat, sudah merasa kita sudah kaya, lalu kita melupakan Tuhan. Jangan pernah kita melupakan Tuhan. Kemudian yang kedua, selalu mengingat janji Allah. Nah, yang ketiga, mengingat Alkitab jika berpaling dari Allah. Jika kita sudah ingin jauh dari Tuhan, ingin jauh, kemudian kita lupa akan firman Tuhan, lupa untuk beribadah, lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, maka kita harus mengingat Alkitab jika kita berpaling dari Allah. Kemudian yang keempat, beramal kepada orang yang membutuhkan. Yang kelima, jangan selalu melihat ke atas. Yang keenam, meningkatkan ketakwaan. Yang ketujuh, menjauhi penyakit hati, yaitu penyakit hati seperti iri dengki, kemudian kita iri kepada setiap orang, kita sedikit-sedikit seperti iri dengan apa yang orang punya, kemudian oleh kita tidak punya sesuatu, kemudian kita ingin melebihi dari orang lain, yaitu menjauhi penyakit hati. Maka kita harus jauhi yaitu penyakit hati. Nah, yang kedelapan, mengucap terima kasih kepada orang lain. Nah, mengucap terima kasih kepada orang lain ini wajib untuk kita sebagai umat Kristen, mengucap syukur atau mengucap terima kasih kepada orang lain. Misalnya orang lain memberi kita sesuatu, maka kita harus membalas yaitu dengan mengucap terima kasih. Karena dengan kita mengucap terima kasih ini tandanya kita menghormati orang yang telah memberi sesuatu kepada kita.
itu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, teman-teman semua, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau ada kalimat yang kurang baik didengar atau kurang untuk diucapkan atau kurang cara penyampaiannya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kita bersama-sama berdoa untuk menutupi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu senantiasa menyertai dan membimbing kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kami tadi telah menyampaikan materi mengenai mengampuni dan bagaimana cara bersyukur. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa menjadi suluh dan pelita di dalam kehidupan anak-anak-Mu sekalian. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, selaku Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin.